Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Alia. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang halal juga berkah berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share 3 olahan tahu pong isi sayuran ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah banget, insya Allah rasanya juga enak. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana prosesnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk simak videonya hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bikin sekarang. Di sini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Teman-teman boleh screenshot aja ya. Langkah pertama, tumis dulu bawang bombay dan bawang putih hingga harum sambil diaduk-aduk. Kalau sekiranya sudah wangi, langsung saja masukkan daging sapi ya teman-teman ya. Di sini saya pakai daging sapi, teman-teman boleh ganti dengan daging ayam ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai daging sapinya setengah matang ya teman-teman. Kalau sekiranya dagingnya sudah setengah matang, langsung saja masukkan cabenya ya. Kemudian masukkan wortelnya, diaduk-aduk sebentar. Lalu masukkan juga kentangnya ya. Kembali diaduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan garam dan kaldu sapi ya teman-teman. Di sini saya pakai daging sapi, makanya saya pakai kaldu sapi. Kalau teman-teman pakai daging ayam, pakainya ya kaldu ayam ya teman-teman ya. Dan tambahkan juga sedikit lada halus ya. Kemudian tambahkan sedikit air. Untuk airnya ini bisa dikira-kira aja, yang penting sayurannya bisa mateng ya. Kalau sekiranya sayurannya sudah matang dan dagingnya juga sudah empuk, kemudian tambahkan daun bawangnya ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur, dikocok lepas terlebih dahulu. Kemudian diaduk sebentar lagi sampai sayurannya tercampur sama telurnya. Dan ini sudah bisa dimatikan kompornya ya. Nah ini sudah matang ya teman-teman ya, telurnya juga sudah tercampur. Kemudian kita taruh di mangkok dulu ya, kita sisihkan dulu untuk isiannya. Ini dia teman-teman, untuk isiannya lumayan banyak, ini cukup untuk 20 buah tahu ya. Nah step selanjutnya kita siapkan tahu pongnya dulu, dipotong serong seperti ini ya teman-teman. Kemudian dilakukan sampai semuanya selesai. Nah ini semuanya sudah selesai. Kemudian kita isi sayuran yang sudah kita masak tadi ke dalam tahu pongnya. Untuk isiannya di sini saya pakai lebih kurang 3 sendok teh ya teman-teman ya, atau secukupnya aja ya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi hingga semuanya selesai ya. Nah ini semuanya sudah selesai diisi dan isiannya lebih ya teman-teman ya. Karena saya hanya bikin 10 buah. Sebenarnya untuk ukuran ini cukup untuk 20 buah tahu pong ya teman-teman ya. Kemudian step selanjutnya siapkan 1 butir telur. Kemudian tambahkan sedikit garam dan lada halus ya. Kemudian dikocok lepas aja seperti ini. Teman-teman juga boleh gorengnya pakai tepung basah ya teman-teman ya, bebas ya. Di sini saya pakai telur aja ya. Nah untuk telurnya sudah siap, sekarang lanjut kita goreng ya teman-teman ya. Sebelum digoreng celupkan dulu tahu pongnya ke dalam telur.
Kemudian diratain dulu. Kalau sekiranya sudah rata langsung saja digoreng ya. Ini minyaknya saya sudah panaskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Langsung saja digoreng satu persatu. Untuk menggorengnya pakainya api sedang cenderung kecil aja, dan gorengnya juga tidak perlu lama ya teman-teman ya. Kalau sekiranya telurnya sudah kering itu udah bisa dibalik. Nah ini udah bisa dibalik, langsung saja kita balik sampai semuanya selesai. Lanjut kita goreng hingga semuanya matang ya teman-teman ya. Nah ini udah matang teman-teman, langsung diangkat dan ditiriskan ya. Nah ini saya sudah tiriskan, langsung saja saya pindahkan ke piring ya teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya tahu pong isi sayuran. Ini rasanya enak banget, teman-teman bisa coba di rumah ya. Baiklah teman-teman, langsung saja ke prosesnya. Pertama-tama saya sudah menyiapkan 20 buah tahu pong. Ini saya sudah cuci bersih terlebih dahulu dan saya peres ya teman-teman ya. Dan digunting seperti ini ya. Nah ini semuanya sudah selesai, saya percepat aja. Kemudian langkah selanjutnya siapkan bihun. Ini bihunnya saya sudah rendam terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kemudian digunting seperti ini supaya tidak terlalu panjang. Kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Di sini saya pakai 3 buah sosis. Kemudian tambahkan juga 3 batang daun bawang dan 1 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam dan sedikit lada halus ya, secukupnya lah ya. Di sini saya juga pakai 2 buah cabai merah keriting. Teman-teman boleh tambahkan atau teman-teman boleh pakai cabai rawit merah kalau teman-teman mau pedas ya. Kemudian langsung saja diaduk hingga semuanya tercampur rata. Nah ini untuk isiannya sudah selesai, lalu disisihkan dulu. Lanjut sekarang kita bikin adonan tepung basah ya. Di sini saya pakai 7 sendok makan tepung beras. Lalu 3 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka ya. Tambahkan sedikit garam dan tambahkan juga sedikit kaldu ayam, disesuaikan aja. Lalu tambahkan 200 ml air ya. Ini untuk airnya bertahap aja. Diaduk hingga semuanya tercampur rata. Nah ini sudah cukup. Kira-kira kentalnya seperti ini ya. Lalu kita sisihkan dulu. Lanjut sekarang kita isi tahunya dengan isian yang kita sudah bikin tadi. Sebelum diisi kita buka dulu potongan tahunya supaya gampang. Kemudian diisi hingga penuh sambil agak sedikit ditekan ya. Nah hasilnya seperti ini. Lalu diulangi lagi hingga semuanya selesai. Nah ini semuanya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Untuk 20 buah tahu, 1 keping bihun itu pas banget ya teman-teman ya, dengan 3 buah sosis. Lanjut sekarang kita siapkan telur. Ini 3 butir telur kita kocok lepas aja. Tambahkan sedikit garam dan sedikit lada halus aja ya teman-teman ya. Nah kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Lalu kita masukkan satu persatu seperti ini ya teman-teman ya.
Untuk isian telurnya ini bisa diisi pas mau menggoreng ya teman-teman ya. Ini karena saya mau menggoreng semuanya, langsung saja saya isi semua. Nah, ini sudah selesai. Kemudian celupkan tahunya ke dalam adonan tepung basah yang sudah kita bikin tadi. Lalu digoreng ya. Ini minyaknya saya sudah panaskan terlebih dahulu. Langsung saja digoreng satu persatu hingga semuanya matang. Untuk menggorengnya, di sini saya pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman ya, supaya telur yang di dalamnya juga matang merata. Nah, ini sudah matang, langsung saja diangkat, kemudian ditiriskan ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini videonya saya percepat aja. Saya sudah selesai goreng semuanya. Ini rasanya enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Baiklah teman-teman, langsung saja. Ini saya sudah menyiapkan 20 buah tahu goreng ya teman-teman ya. Terus 3 batang daun bawang sudah saya potong. 200 gram kol juga sudah saya potong. 200 gram toge dan satu buah wortel ya. Ini wortelnya juga sudah saya parut terlebih dahulu. Kemudian ada 20 buah cabai rawit merah dan 5 siung bawang merah. Langsung saja saya mau menghaluskan. Sebelum dihaluskan saya potong dulu bawang merahnya biar gampang menghaluskannya. Kemudian langsung saja dihaluskan. Untuk cabenya teman-teman bisa menambahkan atau dikurangkan sesuai selera aja ya teman-teman ya. Nah, ini cabenya sudah saya haluskan. Kemudian sekarang saya mau menumisnya dulu ya teman-teman ya. Panaskan sedikit minyak. Kalau sudah panas langsung saja tumis bumbu halus yang sudah di blender tadi. Sambil diaduk-aduk, ditumis sampai tidak bau langu lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah mendidih begini langsung saja masukkan wortelnya dulu. Kemudian diaduk-aduk hingga merata. Nah, dibiarkan sebentar hingga wortelnya agak sedikit matang ya teman-teman ya. Kemudian masukkan togenya ya. Lanjut juga masukkan kolnya yang sudah disiapkan tadi dan sudah dicuci bersih tentunya ya. Diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur. Kemudian masukkan garam setengah sendok teh dan tambahkan juga kaldu bubuk rasa ayam ya teman-teman ya. Ini disesuaikan saja ya teman-teman ya, garam sama kaldu ayamnya. Karena dia sudah asin juga, jadi yang penting jangan lupa dites rasanya aja. Nah, sambil diaduk-aduk lagi hingga semua bumbu benar-benar tercampur ya teman-teman ya. Dan dimasak sampai sayurnya matang. Terakhir masukkan daun bawang yang sudah disiapkan tadi. Kemudian diaduk sebentar lagi, lebih kurang 2 menit. Terus matikan kompornya ya teman-teman ya. Ini rasanya juga sudah pas. Langsung saja saya mau pindahkan ke tempat lain ya teman-teman ya. Step selanjutnya, sekarang saya mau masukkan sayurannya ke dalam tahunya ya teman-teman. Ini tahunya saya sudah cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian saya peres biar nggak ada air. Lalu saya pakai garam dan saya diamkan lebih kurang 15 menit ya teman-teman. Nah, ini saya isi saja satu persatu sampai selesai ya teman-teman ya.
Nah, ini semuanya sudah selesai diisi sayurannya. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya saya mau bikin adonan tepung dulu buat menggoreng tahunya ya teman-teman. Di sini saya pakai tepung terigu lebih kurang 10 sendok ya teman-teman ya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan ya teman-teman ya, seberapa banyak teman-teman bikin tahunya nanti. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air ya teman-teman ya. Ini saya pakai lebih kurang 200 ml air. Dipakainya juga bertahap ya teman-teman ya. Sambil diaduk-aduk hingga benar-benar tepungnya larut ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman di sini pakai garam secukupnya. Boleh juga ditambahkan sedikit kaldu bubuk dan lada halus ya teman-teman ya. Supaya rasanya lebih gurih. Nah, ini semuanya sudah selesai, tepungnya juga sudah larut. Langsung saja saya mau menggoreng ya teman-teman. Ini minyaknya saya sudah panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Saya menggoreng memakai api besar ya teman-teman ya, supaya tidak menyerap banyak minyak ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Digoreng hingga warna tepungnya agak sedikit kecoklatan ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini langsung saja diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya tahu goreng isi sayuran. Ini rasanya beneran enak banget dan cocok banget buat cemilan atau buat ide jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.